Bagi saya mereka mualaf itu tidak masalah sebenarnya. Tapi ya kalau jadi mualaf ya seharusnya mengajarkan apa yang menjadi keyakinannya sekarang atau kitab sucinya sekarang, bukan justru mengajari jemaahnya untuk belajar Alkitab. Nanti kalau murtad semuanya bagaimana ini? Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau menanggapi ceramah dari Ustadz Khalifah Sinaga, seorang mualaf yang sok-sokan ahli Alkitab, tapi ternyata buta Alkitab. Mari bersama-sama kita menyaksikan videonya. Kalau orang Kristen, Bapak Ibu, ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa jawab Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Dia tadi itu, Pak Ustadz Khalifah Sinaga ini bilangnya surat Markus ayat 28 pasal 29. Nah, sejak kapan Markus ini menjadi surat? Padahal Markus ini adalah Injil yang ditulis oleh Markus. Kemudian di dalam Markus nggak ada pasal yang 29. Jadi karena pasal di dalam Markus ini hanya sampai 16 gitu. Jadi salah sebut atau salah apa nih Pak Ustadz? Nah, yang dikutip oleh Pak Ustadz ini tadi itu ada di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kayaknya nih Pak Ustadz nggak pernah sekolah minggu ini dulunya ini, makanya nggak tahu Markus itu Injil, makanya disebut surat. Kemudian pasalnya sampai 16, dia bilang sampai 29. Andai saja ini ada jemaah yang hadir bawa Alkitab, pasti mereka akan interupsi gitu. Pak Ustadz salah. Dan akhirnya Pak Ustadz malu. Jadi memang mualaf ini ya, sok-sokan tahu Alkitab, sok-sokan ahli Alkitab, padahal mereka itu nggak ngerti apa-apa gitu. Bagi saya mereka mualaf itu nggak masalah sebenarnya. Tapi ya kalau jadi mualaf ya seharusnya mengajarkan apa yang menjadi keyakinannya sekarang atau kitab sucinya sekarang, bukan justru mengajari jemaahnya untuk belajar Alkitab. Nanti kalau murtad semuanya bagaimana ini? Nah, mari kita saksikan video yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kriteria Tuhan? Tuhan itu pasti Maha Penolong, betul? Mustahil Tuhan minta tolong. Sedangkan dalam iman Kristen, Bapak Ibu, para pendeta, para zaman semua yang tahu itu, ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, Pak, untuk menebus dosa manusia, dia berteriak-teriak, apa katanya? Eli, Eli, lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, tolong aku. Kenapa kau meninggalkan aku? Emangnya ada Tuhan minta tolong? Di video yang kedua ini, dia juga salah mengartikan perkataan Yesus. Eli, Eli, lama sabaktani, dia artikan, Tuhanku, Tuhanku, tolonglah aku, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal arti sebenarnya tidaklah seperti itu ya. Eli, Eli, lama sabaktani artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, benarkah Yesus sedang berteriak-teriak minta tolong? Dan seolah-olah dia ini tidak siap menghadapi penyaliban. Jadi tidak seperti itu ya. Saya akan jelaskan seperti ini. Jadi ketika Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia itu sedang bermazmur. Benarkah? Ya, karena Yesus sedang mengutip Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Yaitu Mazmur Ayelet Hasakar atau nyanyian rusa betina di kala fajar. Nah, nyanyian ini adalah nyanyian yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi di hari raya Purim. Jadi ini adalah nyanyian yang sudah biasa dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi sudah sangat familiar dengan lagu ini. Kenapa Yesus menyanyikan Mazmur ini atau bermazmur dari Mazmur 22 ayat 1 dan 2?
Karena sebenarnya Yesus itu sedang menghibur orang-orang yang ada di dekatnya, yaitu Maria ibunya, Maria Magdalena, dan semua murid-muridnya yang ada di situ. Bahwa sebenarnya janganlah kalian bersedih, karena ini adalah penggenapan dari rencana Tuhan. Ketika dia disalib, itu adalah penggenapan dari rencana Tuhan. Dan ada pengharapan di dalamnya, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Karena semua dosa-dosa manusia sudah ditanggungnya. Dan yang kedua adalah dia ketika mengatakan Eli Eli lama sabachthani, yaitu Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah dalam keadaannya sebagai manusia. Ingat ya, bahwa Yesus itu 100% ilahi dan juga 100% manusia. Nah, mungkin mereka nanti akan ramai di kolom komentar bahwa oh mana ada ini manusia, ini ilahi dan sebagainya. Nah, tujuan saya menjawab ini bukan hanya menjawab mereka, tetapi juga menguatkan saudara-saudaraku dan berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang Kristen supaya memahami konteks ini dengan benar. Jadi ketika dia menanggung dosa semua manusia itu tadi, Allah berpaling dari dia. Kenapa Allah harus berpaling dari dia? Karena Allah tidak berkenan atas dosa. Jadi dalam keadaannya ketika dia menanggung dosa-dosa manusia tadi itu, Allah berpaling sejenak dari Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mengatakan sudah selesai, maka semua tugas-tugasnya di dunia ini sudah selesai, yaitu untuk menanggung semua hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Seharusnya kitalah yang dihukum, seharusnya kitalah yang tersalib di kayu salib, seharusnya kitalah yang dicambuk, seharusnya kitalah yang dicaci maki. Tapi karena Yesus yang menggantikan kita di kayu salib, semuanya sudah selesai. Kita sudah tidak perlu lagi melakukan korban-korban binatang, karena kurban yang sempurna dan terakhir sudah dilakukan oleh Yesus. Korban binatang hanya untuk sekali dalam setahun, tapi kurban yang dilakukan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ini jawaban dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya dan membangun iman kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen Katolik untuk semakin bertumbuh dan mengenal Yesus Kristus dengan benar. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.